Inspire, bimbingan belajar matematika, inspirasi menuju prestasi. Video kali ini kita coba akan membahas satu bagian kecil di materi tentang jarak. Dan ini adalah materi yang paling susah untuk dipahami ya, berkaitan dengan kemampuan pandang ruang tentunya. Oke, materi itu yang saya maksud adalah jarak antara dua buah garis yang bersilangan. Kita ingat bahwa ketika kita berbicara di geometri ruang, maka kedudukan dua buah garis itu bisa berpotongan, bisa sejajar, atau bisa bersilangan. Nah, bagaimana ketika kita mau menentukan jarak antara dua buah garis yang bersilangan itu? Oke, nah saya coba mengilustrasikan bahwa andai kan ada dua buah garis, ya. Garis yang pertama adalah ini. Ini katakanlah garis A. Kemudian garis yang kedua saya sebut sebagai garis B, katakanlah ini. Ini garis B, di mana garis A dan garis B itu adalah dua buah garis yang bersilangan. Nah, ingat langkah-langkahnya ketika kita mau menentukan jaraknya itu harus kita taati, harus kita penuhi. Nah, yang pertama adalah kita buat garis yang sejajar dengan A tapi berpotongan dengan B, atau sebaliknya ya. Pada kondisi ini saya coba akan membuat garis yang sejajar dengan A dan berpotongan dengan B. Nah, misalkan garis tersebut adalah ini. Jadi saya coba ilustrasikan. Andaikan ini adalah A aksen, di mana A aksen itu sejajar dengan A, gitu ya. Tapi dia berpotongan dengan B di sini. Oke. Nah, ingat teorema di bagian awal bahwa ketika ada dua buah garis yang berpotongan, maka dapat kita bentuk suatu bidang. Kita lihat A aksen dan B itu adalah dua buah garis yang berpotongan. Maka tentunya kita bisa mengkonstruksi suatu bidang. Katakanlah bidangnya adalah ini. Jadi ini sekedar gambaran saja bahwa andaikan bidang yang dimaksud adalah bidang P, di mana bidang P adalah terbentuk dari perpotongan antara A aksen dan B. Oke. Nah, sampai pada tahap ini kita bisa mengatakan bahwa berarti garis A sejajar dengan bidang P. Ingat ya teorema yang kemarin, bagaimana suatu garis dikatakan sejajar dengan suatu bidang jika ada suatu garis yang terletak pada bidang ini yang sejajar dengan garis awal. Oke, sampai pada tahap ini sekali lagi kita bisa mengatakan bahwa garis A sekarang kondisinya sejajar dengan bidang P. Nah, kalau sudah demikian, maka ingat teorema yang sebelumnya, bagaimana kita menentukan jarak antara suatu garis dan suatu bidang, di mana kondisinya adalah garis sejajar dengan bidang. Oke, langkah-langkahnya kita ikuti seperti pada video yang sebelumnya, yaitu ambil suatu titik pada garis A, katakanlah P. Kemudian yang berikutnya adalah buat garis yang melalui titik P tegak lurus dengan bidang V, ya. Oke. Nah, garis yang kita maksud adalah misalkan begini. Oke. Nah, ini titik tembusnya katakanlah ya. Ini titik tembusnya. Jadi ini saya buat garis putus-putus. Nah, andaikan ini titik tembusnya Q, maka sebenarnya ketika pertanyaannya adalah berapa jaraknya, maka kita sudah sampai pada ini loh jaraknya, bahwa besar jaraknya atau ukuran jaraknya adalah sama dengan PQ, ya. Oke. Tetapi kita tidak bisa berhenti sampai di sini ketika kita mau menentukan mana sih jaraknya. Ingat, yang namanya jarak antara dua buah garis yang bersilangan itu adalah jaraknya atau ukurannya itu harus tegak lurus dengan garis A maupun garis B. Nah, pada kondisi ini kita sudah bisa menentukan atau bisa melihat bahwa PQ itu tegak lurus dengan A, ya. Tetapi kita bisa melihat bahwa PQ itu belum berpotongan dengan B, kan begitu, ya. Nah, ini sebenarnya masalahnya di sini. Nah,
bagaimana kita menentukan sehingga kita bisa menentukan jaraknya tadi yang tegak lurus dengan A maupun tegak lurus dengan B itu seperti apa? Oke, nah kita coba akan menggunakan teorema-teorema yang tadi. Nah, coba kita lihat bahwa garis PQ berpotongan dengan A, ya, maka di sini kita bisa membuat suatu bidang, ya, suatu bidang yang memuat PQ dan A karena PQ berpotongan dengan A. Oke, nah bidang yang dimaksud misalkan ini, saya coba lukiskan bidang yang dimaksud misalkan ini. Oke, yang dimaksud adalah misalkan ini. Oke, yang berwarna kuning ya, mungkin di layar itu agak samar-samar gitu ya. Oke, nah andaikan bidang yang berwarna kuning itu saya beri nama bidang U gitu ya, bidang U. Nah, kalian bisa melihat bahwa garis B itu menembus bidang U, ya, maka pasti punya titik tembus. Titik tembusnya mana? Nah, ini titik tembusnya, gitu ya. Oke, nah andaikan titik tembus garis B pada bidang U saya namai sebagai R, katakanlah R, gitu ya. Oke, maka kita bisa mengatakan bahwa R itu pastilah juga terletak pada bidang U, gitu ya. Nah, karena R terletak pada bidang U, PQ itu terletak pada bidang U, maka pastilah kita bisa membuat garis yang sejajar dengan PQ melalui R, gitu ya. Oke, jadi saya membuat garis yang sejajar, misalkan begini. Misalkan ini adalah S, gitu ya, dimana PQ itu sejajar dengan RS, gitu ya. Nah, garis yang sejajar ini pastilah berpotongan dengan A, memang ya, karena kan A itu juga terletak pada bidang U, RS itu juga terletak pada bidang U, maka pastilah berpotongan. Ini titik potongnya. Oke, nah dari sini kita bisa mengatakan bahwa RS itu tegak lurus dengan A, ya, karena di awal kita tahu bahwa QP tegak lurus dengan A, sedangkan QP itu sejajar dengan RS, maka RS itu tegak lurus dengan A, gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah kita tahu bahwa tadi bahwa PQ itu kan tegak lurus dengan bidang V, ya, maka PQ itu pasti tegak lurus dengan semua garis yang terletak pada bidang V. Salah satunya siapa? Salah satunya adalah B. Nah, karena PQ itu sejajar dengan SR, maka kita bisa mengatakan juga SR pastilah tegak lurus dengan bidang atau garis B di sini. Dari sini kita sudah bisa melihat bahwa SR itu sudah tegak lurus dengan A, SR itu juga tegak lurus dengan B. Maka jarak yang dimaksud antara dua buah garis yang bersilangan A dan B adalah R, gitu ya. Saya tidak memberikan tanda-tanda di sini, tetapi kita sudah bisa melihat, sudah bisa membuktikan tadi kondisinya tegak lurus. Jadi SR itu tegak lurus dengan A, SR juga tegak lurus dengan B, dan mereka berpotongan. Itulah bagaimana kita menentukan mana jaraknya. Nanti akan bisa kita hitung berapa jaraknya ketika sudah masuk ke soal yang berkaitan dengan jarak antara dua buah garis yang bersilangan tentunya. Sampai ketemu di pembahasan soal yang berikutnya. Terima kasih.